Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firastika dari kelas FM20C. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai return on asset, sales growth, asset growth, cash flow, debt to total asset, dan dividend payout ratio. Yang pertama ada return on asset. Return on asset secara umum merupakan jenis dari rasio profitabilitas, di mana biasanya dimanfaatkan untuk menilai kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memperoleh laba lewat aktiva. Sebelum melakukan perhitungan, ketahui dulu berapa nilai laba bersih dan total aset bisnis yang dimiliki. Jika sudah, maka bisa langsung bagi laba bersih dengan jumlah aset. Hasilnya kemudian dikalikan dengan 100%. Yang kedua, sales growth. Sales growth dapat didefinisikan sebagai peningkatan jumlah penjualan dari tahun ke tahun yang terjadi pada suatu perusahaan. Ketika perusahaan menghadapi tahap pertumbuhan penjualan yang meningkat, maka keadaan ini cenderung dapat mendorong perusahaan agar meningkatkan aktiva perusahaan. Yang ketiga ada asset growth. Pertumbuhan aset atau asset growth merupakan barang fisik yang dimiliki untuk memperlancar atau mempermudah produksi barang-barang lain dalam kegiatan normal perusahaan. Ukuran yang menyangkut aktiva atau aset salah satunya ialah angka rasio penjualan atau total aset yang dinyatakan sebagai persentase. Yang keempat ada cash flow. Cash flow atau laporan arus kas adalah laporan keuangan untuk melacak setiap pemasukan atau cash inflow dan pengeluaran atau cash outflow, sehingga menghasilkan analisa keuangan baik apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Adapun rumus cash flow adalah arus kas operasional ditambah arus kas investasi ditambah arus kas pendanaan. Yang berikut ada debt to total asset. Debt to total asset atau DTA merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Adapun rumus DTA adalah total liabilitas dibagi total aset. Yang terakhir ada dividend payout ratio. Dividend payout ratio atau DPR merupakan rasio persentase pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam membayar dividen kepada para pemilik atau pemegang saham. Dan kata lain, DPR biasa digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang didapat oleh investor dari perusahaan. Adapun rumus DPR adalah dividen per share atau DPS dibagi earning per share atau EPS. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Saya akan mengambil contoh dari laporan keuangan PT Ciputra Development. Yang pertama, perhitungan return on asset. Rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan total aset. Di sini laba bersih dari PT Ciputra ada 4,568 miliar dibagi dengan total asetnya 41,902 miliar. Maka didapat hasil 11%. Yang kedua ada sales growth, yaitu total penjualan sekarang yaitu 8,34 miliar dikurangi total penjualan sebelumnya yaitu 6,596 miliar dibagi dengan total penjualan sebelumnya yaitu 6,596 miliar, maka didapat hasil 21%. Yang ketiga adalah asset growth. Rumusnya itu total aset sekarang dikurangi total aset sebelumnya dibagi dengan total aset sebelumnya. Total aset sekarang PT Ciputra ada 41,902 miliar dikurangi total aset sebelumnya yaitu 40,668 miliar dibagi dengan total aset sebelumnya 40,668 miliar, maka didapat hasil 3%. Selanjutnya cash flow. Rumus cash flow adalah arus kas operasional ditambah arus kas investasi ditambah arus kas pendanaan. Maka didapat hasil 5,650 miliar. Yang kelima, debt to total asset. Rumusnya adalah total liabilitas dibagi dengan total aset. Total liabilitas PT Ciputra ada 20,989 miliar dibagi dengan total aset 41,902 miliar, maka dapat hasil 0,50 atau 50%. Dan yang terakhir, dividend payout ratio. Cara menghitungnya adalah dengan membagi dividen per share dibagi dengan earning per share.
Dividen per share PT Ciputra ada 14 dibagi dengan earning per share 94, maka didapat hasil 14% setelah dikalikan dengan 100%. Baik, itulah hasil pemaparan materi serta contoh yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.